Mohon maaf teman-teman, tadi saya kehilangan sinyal. Apakah sudah terlihat slide-nya di layar? Ya, sudah. Ya, sudah. Sudah, Kita Mbak. mulai ya diskusi kita pada sore hari ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman yang telah bergabung dalam diskusi Academic Writing Jilid 1 dengan tema Membentuk Pola Pikir Kritis sebagai Dasar Menulis Ilmiah. Perkenalkan, saya Rika Hadiah Ramadanti dari Magister Sastra Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, sekaligus pengurus Divisi Riset Pengembangan Keilmuan Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Saya yang akan bertugas memandu diskusi kita pada sore hari ini. Baik, sebelum kita mulai diskusi kita, saya akan menjelaskan terlebih dahulu peraturan selama diskusi ini berlangsung. Mungkin teman-teman bisa baca di bagian kolom chat, di sebagian sebelah kanan layar. Yang pertama, diskusi ini akan dibagi menjadi 3 sesi. Yang pertama, pemaparan materi, yang kedua, tanya-jawab, dan yang ketiga, kesimpulan. Kemudian yang kedua, peserta diharapkan menonaktifkan mikrofon selama diskusi dengan cara mengklik icon mic yang terletak di bagian bawah layar. Yang ketiga, peserta dilarang menginterupsi selama pemaparan materi. Yang keempat, peserta diperbolehkan menonaktifkan kamera bila dirasa mengganggu kenyamanan selama diskusi. Yang kelima, untuk teknis tanya-jawab, peserta diharapkan menuliskan kalimat, "Saya ingin bertanya," pada kolom chat. Kemudian saya akan memilih 3 penanya pertama untuk memberikan pertanyaan. Peserta yang mendapatkan kesempatan bertanya diperbolehkan mengaktifkan mikrofon dan berbicara langsung, atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Saya akan menampung terlebih dahulu pertanyaan yang masuk. Bila ada yang kurang jelas, akan diberikan kesempatan diskusi dengan durasi 5 menit. Yang terakhir, peserta yang baru bergabung ke dalam room Google Meet tanpa melakukan pendaftaran melalui Google Form, diharapkan menghubungi panitia untuk mengkonfirmasi data yang akan dicantumkan dalam sertifikat elektronik. Baik, kita akan memulai diskusi. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dalam diskusi Academic Writing Jilid 1 pada sore hari ini. Semoga kita semua terus diberikan kekuatan, kesehatan, dan ketabahan menghadapi cobaan kemanusiaan yang dilanda kita saat ini. Meski demikian, kita harus tetap tabah, semangat, dan positif menjalani hidup, salah satunya dengan menambah pengetahuan dan keterampilan melalui diskusi-diskusi online yang banyak sekali diselenggarakan akhir-akhir ini. Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana adalah organisasi yang rutin mengadakan kajian dan diskusi online setiap minggunya, yang membahas berbagai topik dan isu terkini tentunya. Teman-teman bisa cek update kegiatan Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana UGM di Instagramnya, yaitu @hmpugm. Nah, jadi Academic Writing ini adalah salah satu program unggulan dari Divisi Riset Pengembangan Keilmuan HMP UGM yang bertujuan memfasilitasi pelatihan penulisan akademik untuk mendukung peningkatan produktivitas karya ilmiah. Academic Writing ini nantinya akan dibagi menjadi 3 jilid, jadi tidak hanya pertemuan hari ini saja. Acara ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan. Jilid pertama, hari ini, akan membahas pembentukan pola pikir kritis sebagai dasar menulis ilmiah. Kemudian jilid 2, akan membahas penulisan karya ilmiah. Jilid 3, akan membahas tips publikasi karya ilmiah tembus jurnal nasional dan internasional. Jadi, teman-teman sangat dianjurkan untuk terus mengikuti pelatihan ini sampai selesai nantinya. Pendaftaran untuk jilid 2 selanjutnya akan diinformasikan lebih lanjut melalui media sosial HMP UGM. Baik, melalui kegiatan ini, teman-teman diharapkan dapat menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas dan dapat membantu teman-teman dalam menulis karya ilmiah teman sendiri, seperti skripsi, tesis, disertasi, maupun artikel ilmiah. Selain itu, teman-teman juga diharapkan dapat mengikuti berbagai kompetisi penulisan karya tulis ilmiah, salah satunya yang telah akan diselenggarakan juga oleh Divisi RPK HMP UGM. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, saya akan memperkenalkan pemateri yang akan mengisi diskusi kita hari ini, yaitu Mas Muhammad Alfian MA. Selamat datang, Mas Alfian. Ya, terima kasih, Rika. Ya, baik, sebelum Mas Alfian mulai presentasinya, saya akan perkenalkan lebih dahulu sedikit profil tentang Mas Alfian ini. Ini ya. Jadi Mas Alfian ini merupakan alumni Magister Sastra FIB UGM, sekaligus mantan Ketua RPK HMP UGM periode 2018.
Mas Alfian pernah mempublikasikan artikel ilmiahnya dalam jurnal terakreditasi Sinta 2. Saat ini Mas Alfian bekerja sebagai DLB IAIN Bengkulu dan pengelola jurnal Sastra. Mungkin sekian perkenalannya. Bisa kita lanjutkan ke materi. Siap, Mas Alfian? Iya, Rika. Baik, kepada Mas Alfian saya persilakan. Oke, terima kasih ya kepada moderator Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk teman-teman yang telah hadir dalam diskusi daring kita pada sore hari ini. Nah, yang hendak saya sampaikan pertama bahwa saya meyakini teman-teman yang hadir adalah teman-teman yang memiliki kemampuan atau bahkan pengalaman yang barangkali lebih daripada saya. Sehingga kesempatan ini hendaknya kita gunakan untuk sharing bersama. Nah, materi yang dipilihkan oleh panitia itu topiknya berpikir ilmiah sebagai dasar, berpikir kritis sebagai dasar menulis ilmiah, yang merupakan pertemuan pertama sebelum memasuki tahap untuk materi penulisan karya tulis ilmiah untuk jurnal. Oke, slide selanjutnya. Nah, pada sore hari ini, berdasarkan topik itu, kita akan berdiskusi mengenai dua lingkup materi. Yang pertama, berpikir kritis, yang kedua, menulis ilmiah. Berpikir itu memiliki dua komponen utama, itu adalah nalar dan juga bahasa. Yang dimaksud dengan nalar itu adalah alur kerangka dalam berpikir. Ini yang membedakan manusia dengan hewan. Hewan itu mampu mengetahui sebuah gunung akan meletus. Dan ia akan lebih dulu bersembunyi. Tetapi hewan tidak mampu untuk menjelaskan mengapa gunung itu meletus. Nah, ini yang membedakannya dengan manusia. Nalar. Yang kedua adalah bahasa. Berpikir pun harus menguasai bahasa untuk mengomunikasikan informasi dan jalan pikiran yang melatar belakanginya. Berbeda pula dengan kita mencoba membedakan terlebih dahulu ya dengan hewan. Hewan itu mampu berkomunikasi, tetapi mereka tidak mampu untuk menginformasikan informasi tertentu kepada sesama mereka. Yang seperti dikatakan oleh Adam Smith, tidak ada anjing yang melakukan barter tulang secara sengaja dengan memperkirakan bahwa itu adalah keuntungan ekonomi. Nah, bahasa yang kita gunakan adalah bahasa yang mampu menjelaskan latar belakang tindakan-tindakan, langkah-langkah. Nah, itu yang membedakan antara kita, nalar kita, dan bahasa kita dengan makhluk yang lain. Nah, kemudian di dalam berpikir ada yang disebut dengan berpikir kritis. Sejarah berpikir kritis ini sudah sangat panjang, atau dalam bahasa Inggris critical thinking. Sudah banyak juga seminar-seminar yang membahas tentang critical thinking ini secara lebih spesifik lagi. Nah, kemudian apa yang menjadi definisi dari berpikir kritis? Berpikir kritis itu menggunakan nalar dan bahasa tadi secara sistematis untuk memeriksa, menghubungkan, menganalisis, mengklasifikasi, mengkategorisasi, mengevaluasi semua aspek situasi atau masalah secara rasional dan empiris. Jadi itu berpikir kritis. Nah, kemudian berpikir kritis akan kita gunakan untuk menulis ilmiah. Karena berpikir kritis adalah kemampuan universal. Artinya berpikir kritis bukan hanya berfungsi untuk menulis ilmiah, tetapi berfungsi
dalam banyak aspek kehidupan kita. Nah, tetapi dalam poin kali ini kita akan menggunakan kemampuan berpikir kritis itu untuk menulis ilmiah. Nah, menulis ilmiah sendiri itu didefinisikan secara umum menulis berdasarkan kaidah penulisan yang mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi tujuannya mengembangkan ilmu pengetahuan, baik menemukan yang baru, menentang yang lama, dan sebagainya. Nah, istilah ilmiah dalam menulis ilmiah itu merujuk pada 3 hal: pokok persoalan, pemaparan, dan penyusunannya. Itu yang membedakan tulisan ilmiah dan tidak ilmiah. Banyak kita ambil sebuah contoh. Kita pergi ke sebuah desa yang masih bertani, di sana profesinya, pekerjaannya rata-rata petani, dan kita melihat bahwa terdapat problem dalam cara bertani masyarakat di sana. Kemudian kita menuliskannya dalam bentuk cerita, misalnya novel atau cerita pendek. Kita tuliskan tentang kehidupan petani, dan kita tuliskan di cerita tersebut ada petani yang menggunakan cara yang berbeda dan sukses. Kita tunjukkan kepada petani tersebut tulisan itu. Nah, meskipun kita menulis, karena pemaparan dan penyusunannya berbeda, tidak sesuai dengan pola pengembangan ilmiah, maka itu tidak dapat dikatakan karya ilmiah. Jadi ada pokok persoalan tertentu, ada cara pemaparan tertentu, dan ada cara penyusunan tertentu untuk karya ilmiah. Nah, untuk berpikir kritis, kita akan membahas tentang keterampilan inti dan cara memperolehnya. Untuk menulis ilmiah, kita akan membahas etika dan karya ilmiah itu. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, kemudian level berpikir. Saya kira karena di sini para peserta sebagian besar atau bahkan semuanya tentu saja berstatus sebagai mahasiswa, tentu sudah mencapai tahap critical thinking dan creative thinking. Jadi ada 4 level berpikir. Yang pertama recall thinking. Itu menghafal. Kita mengingat nama seseorang, mengingat alamat, nomor telepon, wajah seseorang, itu disebut recall thinking. Kemudian ada basic thinking. Basic thinking itu keterampilan memahami konsep dan bagaimana konsep itu diaplikasikan atau pengaplikasiannya. Contohnya, itu ada es lilin harga 1.000 per satuannya. Kalau 5 harga es lilin berapa? Itu basic thinking. Kemampuan berpikir dasar. Nah, ada 2 kemampuan berpikir yang levelnya lebih tinggi. Itu yang disebut dengan critical thinking dan creative thinking. Critical thinking itu memuat 2 aspek penting, analitis dan reflektif. Analitis itu artinya menggunakan nalar yang sistematis atau langkah-langkah tertentu yang rasional dan dapat dibuktikan. Reflektif itu tidak menggunakan asumsi atau persepsi dalam mengambil keputusan. Tidak spontanitas, tidak membawa unsur emosional. Jadi memberikan jarak untuk mengolah informasi dan baru kemudian mengambil keputusan. Namun kemudian, apakah asumsi tidak boleh muncul di dalam sebuah penelitian? Apa yang kemudian membedakan asumsi dengan praduga, dugaan atau hipotesis? Kalau kita hendak menyamakan apa itu asumsi dan hipotesis, maka tentu saja munculnya asumsi di dalam penelitian itu dibolehkan. Hanya saja, asumsi yang muncul itu diikuti oleh pemikiran yang rasional, alasan-alasan yang logis. Bukan asumsi yang muncul karena sangkaan atau perasaan. Kemudian ada istilah yang disebut creative thinking.
Creative thinking ini memiliki empat aspek. Empat aspek penting itu fluency, flexibility, originality, elaboration. Nah, bisa kita lihat sama-sama ya di slide. Fluency adalah gagasannya lancar, banyak menghasilkan gagasan. Flexibility itu variasi gagasan, variasi pendekatan, variasi metode, variasi teknik. Originality itu ide baru, elaboration itu mengembangkan dan memperbaiki pendekatan, gagasan, metode itu. Jadi critical thinking itu selalu didampingi oleh creative thinking, dan creative thinking selalu didampingi oleh critical thinking. Itu baru pola pikir yang ideal. Menguasai empat ini adalah yang ideal, tetapi critical thinking dan creative thinking itu jangan dipisah. Jadi konsep berpikir kritis yang perlu kita pahami adalah ikut sertanya creative thinking di dalam proses berpikir kritis. Oke, slide selanjutnya. Nah, kemudian core critical thinking skills. Ini skill-skill inti di dalam berpikir kritis. Ada 6, dan ini tidak urutan. Kita harus menguasai ke-6 aspek berpikir kritis ini. Ada analisis, ada inferensi, ada eksplanasi, evaluasi, self-regulation, dan interpretasi. Kita baru dikatakan mampu untuk berpikir kritis kalau kita mampu menerapkan 6 aspek inti ini. Analisis itu adalah kemampuan kita memeriksa gagasan dan mengidentifikasi pernyataan. Inferensi itu mempertanyakan klaim, memikirkan alternatifnya, mengambil keputusan, dan menarik kesimpulan. Eksplanasi itu menyatakan masalah, menyatakan hasil, dan mengemukakan kebenaran argumen dan prosedur. Evaluasi menilai klaim dan menilai argumen. Self-regulation itu meneliti dan mengoreksi diri. Jadi di dalam berpikir kritis pun, kita perlu yang namanya refleksi diri. Langkah-langkah yang kita lakukan, itu kesalahan dalam diri, kesalahan secara prosedur atau kesalahan karena diri kita sendiri. Dan kemudian interpretasi, itu dekode, kategorisasi, dan klarifikasi makna, mentransformasi makna, dekode. Nah, 6 hal inilah yang harus kita miliki. Jadi, tiap kita membaca, menyimak, menganalisis, dan mengamati, ke-6 kemampuan ini harus bekerja di dalam diri kita. Oke, slide selanjutnya. Nah, kemudian bagaimana cara memperoleh atau melatih critical thinking? Sebenarnya sangat banyak ya cara-cara supaya kemampuan berpikir kritis kita itu meningkat. Ya tentu saja dengan banyak-banyak berdiskusi, banyak membaca, terus-terusan menulis, itu akan meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Namun di sini kita mencoba untuk memberikan beberapa poin. Kalau dalam kemampuan membaca, itu kita menggarisbawahi ide utama. Kemudian kita membentuk kelompok dan mencoba untuk mencocokkan ide utama itu. Apakah ide utama yang kita tulis dengan ide utama teman kelompok kita sama atau berbeda? Kalau berbeda, coba didiskusikan. Kok bisa berbeda? Kenapa berbeda? Karena tentu saja dalam setiap paragraf hanya ada satu ide utama. Tidak mungkin ada 2 ide utama. Nah, kemudian menulis kembali ide utama tersebut. Nah,
dengan bahasa sendiri atau paraphrase. Nah, itu cara untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam skill atau keterampilan membaca. Kemudian ada kemampuan menyimak. Itu dengan mencatat poin-poin penting atau keyword, kata kunci yang dikatakan oleh pembicara. Kemudian menyampaikan ulang. Dari kata kunci yang telah ditulis, kita mencoba untuk menyampaikan ulang. Kemudian fokus kepada pembicara. Seringkali pikiran kita itu, karena berpikir kritis memang menuntut sebuah atau kemampuan konsentrasi yang tinggi, dan seringkali kita hilang fokus karena merasa bosan, karena merasa tidak seru. Nah, kita tidak memahami bobot atau gagasan yang dibicarakan. Yang kita cari adalah keseruan. Itu masih sering sekali dialami oleh mahasiswa-mahasiswa, khususnya mahasiswa sarjana. Saya kira untuk mahasiswa pasca sarjana memiliki kemampuan yang lebih tinggi. Oke, slide selanjutnya. Selanjutnya itu ada kemampuan mengamati. Bagaimana meningkatkan kemampuan berpikir kritis kita dalam keterampilan pengamatan, mengamati. Yang pertama, kita harus mengurangi gangguan. Jadi sebelum melakukan pengamatan, itu diperkirakan dulu gangguan-gangguan apa saja yang akan kita terima dalam pengamatan itu. Dan kita mesti mengurangi gangguan tersebut. Kemudian bertanya pada diri sendiri, apa tujuan dalam pengamatan? Supaya fokus pengamatan tidak hilang. Kemudian mencari cara baru dalam pengamatan. Lalu melihat sesuatu di luar situasi. Berpikir kritis itu mampu melihat berbagai penjuru. Oleh karena itu dalam pengamatan, kita harus mampu melihat sesuatu di luar situasi yang ada. Lalu ada keterampilan menganalisis. Nah, kita bisa belajar dengan memelihara dalam tanda kutip ya, memelihara rasionalitas dan logika. Mengambil rincian dan memilah rincian. Menggunakan dasar yang saintis atau berterima akal. Nah, itu sedikit untuk memperoleh tentang kemampuan berpikir kritis. Namun kemampuan berpikir kritis biasanya berkembang dengan pengalaman-pengalaman Anda dalam belajar. Pengalaman membaca, pengalaman berbicara, pengalaman menulis, itu secara tidak langsung akan meningkatkan kemampuan berpikir kritis Anda. Dengan catatan, Anda juga mesti ingat 6 kemampuan inti dalam berpikir kritis, bahwa setiap Anda melakukan kegiatan membaca, berbicara, mengamati, menganalisis, Anda harus mengingat 6 kemampuan itu. Anda harus mulai mempertanyakan klaim. Anda harus mulai belajar menyatakan masalah. Jadi ke-6 kemampuan itu kalau diingat dapat membantu. Oke, slide selanjutnya. Nah, kemudian kita masuk kepada menulis ilmiah. Topik menulis ilmiah. Kalau berpikir kritis itu tadi dalam konsep berpikir ilmiah juga. Nah, kemudian dalam pembahasan tentang menulis ilmiah, itu tadi ada etika dan juga ada karya ilmiah. Nah, etika menulis ilmiah itu ada 2. Yang pertama etika diri, yang kedua itu etika akademik. Etika diri di sini kita membagi 4, ya, meskipun sangat banyak sekali etika yang harus dilakukan penulis atau peneliti di dalam bidang ilmiah ini. Tetapi 4 ini
cukup penting dan yang perlu sekali untuk kita selalu ingat ketika kita berperan sebagai peneliti. Yang pertama itu bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Siap dengan konsekuensi. Nah, jadi ketika Anda mulai melakukan penelitian, berperan sebagai peneliti, setiap penelitian itu memiliki resiko. Dan Anda harus tahu resiko apa saja yang Anda hadapi. Jadi ketika penelitian, Anda harus memperkirakan, merincikan, melakukan list resiko-resiko yang akan Anda hadapi dalam penelitian ini. Dan Anda harus bertanggung jawab dengan penelitian itu. Baik ketika pengelolaan, baik ketika pelaksanaan, baik ketika pelaporan. Misalnya terjadi plagiarisme secara tidak sengaja, Anda tetap harus bertanggung jawab terhadap laporan publikasi Anda. Yang kedua itu jujur. Jujur dalam mengelola, melaksanakan, dan melaporkan. Juga tidak melakukan duplikasi bagi penelitian yang tidak multidisiplin. Nah, jadi ada satu penelitian, hasilnya itu bisa dipecah menjadi beberapa artikel. Tetapi tidak semua penelitian dapat melakukan hal seperti itu. Nah, kita harus jujur, jangan satu penelitian yang tidak bisa dipecah-pecah, kita pecah menjadi beberapa artikel dan kita sebar. Padahal esensi dari artikel itu masih sama dan persis. Kita harus jujur terhadap itu. Kemudian adil. Adil dalam bekerja sama, adil dalam pembagian tugas, hak dan kewajiban, dan juga kepemilikan hasil penelitian. Jadi penelitian itu tidak harus sendirian. Penelitian bisa bekerja secara kelompok. Karena itu penting sekali istilah adil ini dalam dunia penelitian. Karena sering sekali, ya, tidak perlu kita tutup-tutupi, peneliti senior mengeksploitasi peneliti junior yang berada satu tim dengannya. Itu kerap terjadi. Nah, itu tidak boleh melakukan eksploitasi. Kita mesti adil dalam pembagian tugas, hak kewajiban. Kalau penelitian itu mendapatkan penghargaan sejumlah uang, itu pembagiannya pun mesti adil. Kesepakatan seperti apa, porsi kerja seperti apa. Nah, adil ini masih sangat injustice masih sangat sering terjadi di dalam kerjasama penelitian. Kemudian terbuka. Terbuka di sini adalah bahwa kita mesti memahami dan menyadari penelitian kita itu pasti akan mendapat kritikan. Sesuatu yang baru itu adalah sesuatu yang terus dipertanyakan oleh publik. Jadi karena yang namanya penelitian pasti adalah sesuatu yang baru, kritikan pasti masuk. Dan Anda harus terbuka menerima kritikan itu. Tentangan terhadap hasil penelitian lebih dari kritikan, tetapi hasil penelitian Anda ditentang. Dan Anda harus menyadari itu ketika Anda hendak memulai penelitian, bahwa kemungkinan itu ada. Dan juga perbedaan hasil temuan dengan penelitian lain. Anda meneliti tahun 2010, berbeda dengan yang tahun 2005. Kemudian di tahun 2015 ada lagi yang meneliti dengan topik yang sama dan berbeda hasil dengan Anda. Itu harus bisa diterima. Oke, slide selanjutnya. Nah, kemudian etika akademik. Nah, kalau etika diri tadi, saya kira hal itu adalah hal umum ya yang harus kita semua miliki. Jadi bukan cuma etika diri dalam menulis ilmiah, tetapi itu juga etika hidup. Bertanggung jawab, jujur, adil, dan terbuka, itu etika hidup. Nah, etika akademik ini benar-benar sangat merujuk kepada tata cara penulisan Anda, penulisan kita. Dan kita mesti ingat 3 hal ini ketika kita melakukan penelitian atau membuat artikel ilmiah.
Kita harus mengingat 3 hal. Oke. Yang pertama itu ada fabrikasi. Kedua, falsifikasi. Ketiga, plagiarisme. Kalau kita bisa mengingat 3 hal ini ketika kita menulis artikel ilmiah, mudah-mudahan kita terhindar dari pelanggaran ilmiah. Fabrikasi itu mempabrik data atau membuat data yang sebenarnya tidak ada, pemalsuan data atau data fiktif. Masih cukup sering dilakukan membuat data fiktif, meskipun kecil, paling kecil di antara 3 pelanggaran akademik ini. Kemudian ada falsifikasi, itu mengubah data sesuai keinginan, agar sesuai dengan kesimpulan yang ingin diambil dari penelitian. Ini sedikit lebih sering lagi, bahwa kita sering sekali mencocok-cocokkan data. Ya. Wah, datanya tidak cocok, kita cocok-cocokkan, supaya sesuai dengan kesimpulan, supaya tidak ada penelitian ulang, tidak ada revisi, dan lain sebagainya. Ini pelanggaran akademik. Dan yang ketiga adalah yang paling sering terjadi, yang frekuensinya masih sangat tinggi, masih sangat besar, itu adalah plagiarisme. Mengambil teks atau mengambil gagasan milik orang lain tanpa memberikan citasi. Dan kita masih sering sekali melakukan ini. Plagiarisme itu bukan cuma mengambil kutipan saja, tetapi mengambil gagasan, mengambil cara kerja atau proses, itu juga termasuk plagiarisme. Contoh yang paling enak itu ya, contoh yang paling gampang untuk kita cerna itu dalam dunia sulap. Karena dalam dunia sulap, mereka memiliki konsep sulap. Ya. Pesulap itu memiliki konsep sulap mereka sendiri. Kalau konsep sulap mereka diambil dan ditulis kemudian dipublikasi, tentu itu pelanggaran akademik dan termasuk plagiarisme. Nah, tetapi di dalam dunia pengetahuan, dunia akademisi, cukup sulit untuk menemukan plagiasi dalam gagasan ini. Biasanya perlu tim nanti untuk melihat apakah gagasannya benar-benar telah dicuri, telah diplagiat. Berbeda dengan plagiat teks. Plagiasi teks itu gampang sekali ya, karena sekarang setiap instansi itu sudah punya alatnya, misal Turnitin. Jadi tulisan artikel kita, tulisan ilmiah kita itu diperiksa oleh Turnitin untuk dilihat tingkat kesamaan dengan tulisan-tulisan lain yang tersebar di berbagai media, di berbagai buku, di berbagai literatur. Nah, etika untuk terhindar dari plagiarisme itu adalah citasi. Citasi yang cukup dan lengkap. Anda juga mesti melakukan citasinya menggunakan aplikasi. Misal Anda menggunakan Mendeley yang gratis. Ya. Jadi kalau Anda ingin menulis artikel ilmiah, di laptop Anda harus sudah ada Mendeley. Dan dalam proses citasi juga harus melihat tata aturan naskah, konvensi naskah yang akan kita bahas nanti, karena ada aturan citasi model apa, APA, MLA, atau model yang lainnya. Karena masih banyak sekali orang-orang melakukan citasi itu dengan model gaya selingkung saja. Nah, tetapi jurnal, instansi itu biasanya meminta gaya-gaya tertentu. Nah, kita semua harus bisa menghindari 3 hal ini ketika menulis. Oke, slide selanjutnya. Selanjutnya kita membahas karya tulis ilmiah. Sekaligus membahas bagaimana kemudian membuat kerangka tulisan ilmiah atau kerangka penelitian atau kerangka pemikiran ilmiah.
Karya tulis ilmiah ya bisa kita artikan suatu karya yang memuat dan mengkaji suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Nah, saya membagi 4 di sini. Ya, hal yang perlu kita cermati bersama ketika kita hendak menulis karya tulis ilmiah. Yang pertama itu ada topik, tema, masalah, tujuan. Kedua, metodologi. Ketiga, keterampilan menulis. Keempat, konvensi naskah. Nah, kita bahas yang pertama itu ada topik, tema, masalah, dan tujuan. Topik itu hal yang lebih umum daripada tema. Ya, kita sedikit mengingat mata kuliah bahasa Indonesia di semester 1. Topik itu hal yang lebih umum daripada tema. Tema itu adalah topik yang sudah diberikan kata operasional. Nah, contohnya kita ingin melakukan penelitian, topiknya adalah tentang mesin. Mesin apa? Mesin material misalnya. Itu topik yang kita angkat adalah mesin material. Kemudian temanya apa? Tema itu memberikan kata operasional pada topik yang kita angkat. Bisa perawatan mesin operasional, bisa modifikasi mesin material, bisa efektivitas mesin material. Nah, itu sudah merujuk pada tema. Nah, kemudian masalah. Masalah secara umum tentu ya sudah sangat sering kita dengar, kesenjangan antara yang nyata dan yang diharapkan. Itu masalah. Masalah itu adalah pernyataan. Yang masalah itu adalah pernyataan yang kemudian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian. Yang perlu kita ingat. Contoh, ada sebuah fenomena. Fenomena itu bisa langsung menjadi masalah. Kita melihat fenomena, misalnya untung perusahaan menurun. Sebuah perusahaan keuntungannya menurun. Itu adalah sebuah fenomena sekaligus sebuah masalah. Masalahnya adalah penurunan keuntungan sebuah perusahaan tersebut. Kemudian dari masalah itu, barulah kita rumuskan menjadi pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian yang muncul bisa apa saja faktor yang menyebabkan keuntungan perusahaan menurun. Dan kemudian bisa juga bagaimana strategi untuk mengatasinya. Itu pertanyaan penelitian. Kemudian tujuan. Tujuan di sini ada 2 yang dimaksud tujuan. Itu tujuan kita sebagai peneliti dan tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah menjawab masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Nah, tujuan dari peneliti tentu sebagai contoh perusahaan tadi. Kalau tujuan dari masalah tadi, tujuan penelitiannya itu menjawab pertanyaan penelitian, maka tujuan Anda sebagai peneliti tentu menemukan solusi agar keuntungan perusahaan kembali membaik. Nah, tujuan Anda sebagai peneliti, tujuan kita sebagai peneliti, ini bisa memunculkan pertanyaan penelitian yang sifatnya solutif. Karena tujuan kita tadi hendak memperbaiki keuntungan atau meningkatkan keuntungan perusahaan, maka muncul pertanyaan bagaimana strategi mengatasi hal tersebut. Dan itu adalah bentuk pertanyaan yang solutif, karena kita perlu memikirkan strategi. Lalu kemudian ada metodologi. Jadi kalau kita hendak membuat kerangka pemikiran, kita harus menemukan dulu masalah dan tujuannya. Itu seminimal mungkin. Seminimal mungkin Anda tulis masalah dalam bentuk pernyataan dan kemudian Anda tuliskan pertanyaan penelitian. Kemudian Anda tuliskan tujuan. Kemudian baru masuk ke metodologi.
Nah, metodologi di sini bisa juga kita artikan sebagai desain strategi. Harus rasional dan empiris. Dapat ditempuh dan bisa dilakukan. Itu yang paling penting. Karena seringkali kita memiliki strategi, tetapi strategi yang kita sendiri tidak bisa menempuhnya. Nah, di dalam metodologi ini, kita perlu merumuskan desain pengumpulan data, desain instrumen penelitian, desain sampling, dan desain analisis data. Dari 4 ini yang paling penting adalah desain pengumpulan data dan desain analisis data. Jadi ada masalah, ada tujuan, ada desain pengumpulan data, ada desain analisis data. Kita boleh melakukan citasi terhadap teori. Jadi kan teori analisis data itu banyak di dalam buku-buku. Kita boleh mencitasinya. Sebagai contoh, kita ingin menggunakan teknik analisis data dari Miles and Ruberman. Itu ada 3 katanya analisis data. Yang pertama itu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ini 3 langkah teknik analisis data menurut Miles dan Ruberman. Tetapi yang perlu kita ketahui adalah kita mesti tahu langkah-langkah yang kita ambil di dalam tiap kegiatan itu. Ketika mereduksi data, langkah apa saja yang mau kita lakukan. Ketika penyajian data, langkah apa saja yang mau kita lakukan. Ketika penarikan kesimpulan, caranya bagaimana, langkah apa saja yang perlu kita lakukan. Langkah-langkah itu yang harus kita ketahui dan kita susun di dalam kerangka berpikir ilmiah itu, langkah penelitian. Termasuk dalam desain pengumpulan data. Kita mau observasi, mau wawancara, kita harus tahu langkah-langkah dalam melakukan wawancara itu. Bukan hanya menyajikan konsep wawancaranya saja. Nah, kalau kita sudah memiliki masalah, tujuan, desain pengumpulan data, dan desain analisis data, itu kita sudah jadi kerangka penelitian paling minim. Itu paling minim sudah jadi. Anda bisa kemudian menambah instrumen penelitian, desain sampling, atau Anda menambah variabel. Karena sudah ditemukan masalah, kita bisa menambah variabel. Karena variabel didapat dari masalah. Variabel sebagai contoh, variabel itu ada variabel terikat dan tidak terikat. Misal, kita melakukan penelitian tentang tanaman jagung. Jagung diberikan dosis pupuk yang berbeda-beda. Pertumbuhannya bagaimana dengan dosis A, B, C, D, dan E. Nah, pertumbuhan jagung bagaimana? Variabel yang terikat itu adalah jagung, pertumbuhan jagung. Pertumbuhan jagung itu variabel terikat. Karena dia tetap. Variabel bebas atau variabel yang tidak terikat itu dosis pupuk. Karena dosis pupuk ada A, B, C, D, dan E. Itu didapat dari masalah. Bisa Anda rumuskan juga. Kemudian itulah yang kemudian menjadi tuntunan untuk melakukan penelitian atau menulis karya tulis ilmiah untuk jurnal dari kerangka itu tadi. Nah, kerangka itu perlu didukung oleh keterampilan menulis. Nah, saya kira keterampilan menulis tentu saja sebagai mahasiswa atau barangkali ada yang sudah guru, ada yang sudah dosen, ada yang bekerja di instansi tertentu di sini, sudah mampu untuk menulis dalam tata bahasa Indonesia yang benar untuk jurnal nasional. Dan untuk jurnal internasional tentu mesti menguasai kaidah bahasa Inggris. Nah, untuk yang nasional kita harus paham dengan poedi, dengan tata bahasa baku, struktur kalimat, dan kalimat efektif, kohesi dan koherensi. Seringkali artikel ilmiah itu ditolak bukan karena idenya yang kurang, tetapi karena cara menulisnya yang berantakan. Karena
menulis yang berantakan itu membuat editor tidak memiliki keinginan untuk melakukan editing, sehingga artikel ilmiah kita tidak diberikan kepada reviewer. Tetapi kalau kesalahannya kecil biasanya diterima. Tetapi kalau sudah terlalu berantakan itu biasanya tidak diterima. Antar paragraf, antar kalimat tidak ada kohesi dan koherensi. Gitu. Nah, jadi sangat penting untuk keterampilan menulis ini. Yang keempat itu konvensi naskah. Sudah jadi kerangka pemikiran, sudah bisa menulis, kemudian harus memahami konvensi naskah berdasarkan jenis dan instansinya. Kita mau menulis apa? Mau menulis artikel ilmiah untuk jurnal. Kita harus tahu artikel ilmiah, konvensinya seperti apa, dan konvensi dari jurnalnya, dari instansinya seperti apa. Itu berbeda-beda. Jadi kita juga mesti memahami keinginan dari instansi. Kalau dari aturan ya kita harus tahu tentang penulisan judul, abstrak, pendahuluan, yang mungkin akan dibahas di pertemuan kedua. Dan dari instansi itu kita juga harus benar-benar taat dengan ukuran font, dengan jenis font yang seringkali masih diabaikan. Karena tiap instansi jurnalnya berbeda-beda, meminta font apa, meminta ukuran berapa. Itu kita mesti cermat membaca template dan aturan dari instansi tersebut. Berapa jumlah referensi daftar pustaka yang mereka minta, bagaimana aturan gambar, tabel, dan grafik, model citasi apa yang mereka minta. Mereka minta APA, kita menggunakan MLA, misalnya itu sudah berbeda. Nah, penting sekali juga kita mengetahui lingkup jurnal. Kita ingin masuk ke jurnal A, kita harus tahu lingkup yang diterima di jurnal A itu apa. Bidang keilmuan apa. Sasaran jurnal dan target jurnal. Itu bisa kita periksa di website jurnalnya. Bisa kita cermati juga di arsipnya, tulisan-tulisan yang telah diterima. Kita bisa mencari tahu target dan sasarannya seperti apa. Nah, itu pengantar kita pada sore hari ini, karena hanya diberikan waktu setengah jam dan ini sudah lebih. Dan semoga dengan bahasa yang ringan tadi, teman-teman di sini bisa memahaminya karena heterogenitas dari peserta. Barangkali ada yang masih S1 semester 2, ada yang sudah tamat S2 juga ikut serta, jadi memang ada gap antar kita, tetapi semoga bisa dipahami bersama. Oke, mungkin sekian dari saya, bisa masuk ke sesi tanya jawab. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sofian atas paparan materinya. Baik, kita akan membuka sesi tanya jawab. Saya silahkan bagi yang ingin bertanya, menuliskan saya ingin bertanya pada bagian chat. Baik, yang pertama, Saudara Yogi Yudatama. Silakan menyalakan mikrofon dan kameranya bila ingin bertanya langsung atau menuliskan pertanyaannya di bagian chat. Baik, silakan pada Saudara Yogi. Selamat sore, Kak. Selamat sore. Ini saya mau nanya kan, untuk penelitian ilmiah ini, tadi kan berulang kali disampaikan bahwa berdasarkan jenis dan instansi yang kita ingin kirimkan gitu kan, jurnalnya. Yang saya ingin tanyakan adalah, apakah penulisan ilmiah ini hanya berlaku bagi
misalnya kita ambil contoh sebagai mahasiswa gitu. Apakah misalnya setelah lulus dari perguruan tinggi, kita juga masih bisa untuk menuliskan penelitian ilmiah tersebut? Baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sementara itu dulu. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Bagi yang baru bergabung, silakan melihat kolom chat di bagian kanan layar komputer atau handphone Anda. Yang ingin bertanya silakan menuliskan kalimat "saya ingin bertanya" pada bagian chat. Kemudian penanya yang saya izinkan, silakan menyalakan mikrofon dan kameranya. Baik, masih tunggu yang ingin bertanya. Sembari menunggu pertanyaan selanjutnya, kita bahas dulu pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana Mas Alfian? Ya, terima kasih kepada Rika, kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Yogi. Apakah setelah lulus kita masih bisa mengajukan tulisan kita? Kalau ke jurnal itu masih bisa, tetapi tulisan ilmiah kan banyak. Kalau kita berbicara artikel ilmiah untuk jurnal itu bisa. Selama Anda memiliki korespondensi terhadap instansi. Biasanya di dalam jurnal mereka meminta korespondensi instansi. Instansi apapun itu. Jadi Anda bekerja dimanapun, di instansi apapun, di sekolah, di perusahaan, korespondensinya di sana, itu Anda bisa mengirim artikel Anda ke jurnal. Bahkan beberapa jurnal, beberapa lembaga akademik yang membuka open jurnal, itu tidak meminta korespondensi, hanya meminta nama Anda dan email Anda saja. Tetapi sebagian meminta korespondensi instansi. Anda sekarang berada di instansi apa. Nah, tentu saja masih bisa. Baik, cukup Mas Alfian. Ya, cukup. Kepada Mas Yogi, apakah ada yang ingin tanyakan lagi? Saya rasa cukup jelas. Terima kasih Kak Alfian. Baik, sama-sama. Selanjutnya ada pertanyaan dari Nick IND. Silakan menyalakan mikrofon dan kameranya. Atau apabila tidak ingin berbicara langsung, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Baik, saya persilakan untuk bertanya. Saya persilakan. Oke. Mbak Nik. Ya, sembari menunggu peserta Q&A bertanya, untuk peserta yang lain dipersilakan apabila ingin mengajukan pertanyaan. Oke, silakan Mbak. Baik, pertanyaannya, bagaimana cara menghindari etika akademik ini, karena ini kan menjadi penyakit kita semua dalam membuat karya ilmiah. Baik, Mbak Nik menanyakan mengenai etika dalam menulis ilmiah tadi. Baik, saya tampilkan terlebih dahulu bagian yang ini ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita bisa lebih beretika dalam menulis ilmiah, karena fabrikasi, falsifikasi, dan plagiarisme ini sudah sering terjadi. Baik,
Silakan kepada Mas Alfian untuk menanggapi pertanyaannya. Ya, terima kasih pada moderator. Memang masih sering terjadi ya 3 hal ini, terutama di plagiarisme. Pertama, oleh sebab itu, ketika kita hendak memulai penelitian, kita mesti memahami terlebih dahulu resiko-resiko terhadap topik yang hendak kita gali. Kita harus memahami itu. Jadi, ada tingkat penelitian yang jauh lebih sulit, ada tingkat penelitian yang masih mudah. Itu harus kita pahami terlebih dahulu. Di tingkat mana kita mengambil penelitian. Oleh karena itu biasanya kalau di kehidupan kampus, karena sebagian tentu mahasiswa, di kehidupan kampus, misalnya sarjana, ketika mengajukan sebuah judul untuk skripsi, apabila judul itu terasa berat, itu pasti diminta untuk diganti, karena lebih cocok untuk tesis misalnya. Termasuk juga ketika S2, ketika mengajukan judul tesis, ini Anda terlalu sudah seperti disertasi, sebaiknya agak diturunkan lagi. Nah, kita harus mengetahui resiko-resiko itu. Karena kecurangan itu biasanya muncul karena 2 hal. Pertama, karena kesulitan yang dihadapi, akhirnya dengan sengaja berbuat curang, melanggar etika akademik. Yang kedua, karena memang kurang pengetahuan, atau dalam istilah ini ya kita menyebutnya bodoh. Nah, 2 hal itu menjadi penyebab utama dari pelanggaran akademik. Nah, untuk penyebab yang pertama, ketika kita penyebab pertama tadi itu adalah kesulitan di dalam penelitian yang akhirnya membuat kita harus memalsukan data, membuat data fiktif, mencocok-cocokkan. Jadi sejak awal memang harus sudah tahu tingkat kesulitan dan sudah menjadi resiko harus mengulang penelitian, harus memulai rencana penelitian dari awal, itu sudah menjadi resiko. Karena itu menjadi peneliti bukan tugas yang menyenangkan. Menjadi peneliti bukan tugas yang menyenangkan. Dan cara yang paling ampuh memang adalah kesadaran diri bahwa hal itu merupakan pelanggaran. Dan juga termasuk plagiarisme. Seringkali plagiarisme dilakukan karena tidak memiliki kemampuan untuk membaca buku asli. Buku asli misalnya berbahasa Inggris, akhirnya mengambil penelitian orang yang membahas tentang hal yang sama. Karena malu untuk mengutip penelitian tersebut, karena penelitiannya setara antara penelitian yang kita ambil dengan penelitian yang hendak kita citasi, akhirnya kita cenderung tidak mencantumkan sumber penelitian tersebut. Nah, saya kira cara untuk melakukan penghindaran itu adalah dengan kesadaran bahwa menjadi peneliti tidak mudah, kita memiliki undang-undang terhadap pelanggaran itu, dan juga itu kesadaran dari diri sendiri. Karena itu sulit sekali untuk sadar, oleh karena itu instansi memiliki alat. Kalau pencegahan dari sisi di luar diri sendiri, itu instansi sudah memiliki alat untuk mengecek data-data penelitian kita. Dan juga pembimbing misalnya yang mahasiswa harus serius dalam membimbing. Saya kira hanya itu cara yang paling tepat untuk dilakukan. Karena kalau tidak sadar percuma saja, pasti akan terus dilakukan. Pada intinya harus tahu tingkat kesulitan penelitian kita dan jangan mengambil resiko yang tidak bisa kita tempuh. Karena kan salah satu syaratnya penelitian tadi adalah rasionalitas dan memiliki kemampuan untuk kita tempuh. Cara-caranya bisa kita laksanakan.
kalau kita kesulitan kira-kira melaksanakannya, sebaiknya kita mengganti topik saja daripada nanti akan membuat kita melakukan pelanggaran akademik. Ya, saya kira itu, Rika. Baik, terima kasih Mas Alfian atas jawabannya. Kepada Mbak Nik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau diperjelas lagi? Oke. Sembari menunggu tanggapan dari Mbak Nik, peserta yang lain dipersilakan untuk bertanya apabila ada yang ingin ditanyakan. Silakan menuliskan kalimat "saya ingin bertanya" pada kolom chat di bagian kanan layar laptop atau handphone Anda. Kita masih menerima satu pertanyaan lagi sebelum sesi pertanyaan ditutup. Baik, tidak ada lagi Mbak Rika. Terima kasih Kak Alfian. Sama-sama Mbak Ni. Oke, ada satu lagi pertanyaan dari Mbak Nurrohmah. Silakan Mbak Nurrohmah, ingin menuliskan pertanyaannya atau berbicara langsung? Berbicara langsung. Oke, silakan. Iya, baik. Kedengeran nggak suaranya, Mbak? Kedengaran, Mbak. Terima kasih ya kesempatannya. Selamat sore, Mas Iya. Alfian. Saya ingin menanyakan terkait etika yang akademik tentang plagiarisme. Jadi kan kalau plagiarisme itu kan setelah saya mempelajari materinya yang tadi Mas presentasikan itu kan mengambil teks dan gagasan orang lain. Terus kalau misalnya kita pernah melakukan publikasi mungkin di jurnal apa atau mungkin diprosidingkan di seminar nasional atau internasional seperti itu, ketika kita ingin mempublish lagi dengan sudut pandang yang berbeda, mungkin ketika submit yang pertama itu sudut pandangnya itu sosial, terus kemudian itu bisa ambil di ekonomi atau mungkin di artikel yang sama, kontennya sama, cuman sudut pandangnya saja yang berbeda sama mungkin judulnya aja yang berbeda. Kira-kira itu termasuk plagiarisme atau enggak? Itu aja. Oke. Baik, terima kasih Mbak Nur pertanyaannya. Jadi pertanyaannya tadi, apakah kita diperbolehkan mempublish artikel yang memiliki ide yang sama, tetapi dengan sudut pandang dan judul yang berbeda? Seperti itu ya Mbak Nur? Iya, Mbak. Benar. Baik, silakan kepada Mas Sofian untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, terima kasih kepada moderator, kepada Mbak Nurrohmah. Pertama, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, mengetahui plagiarisme dari unsur teks itu amat mudah. Tetapi mengetahui plagiarisme dari unsur gagasan itu sangat sulit. Oleh karena itu biasanya tadi saya bilang ada tim, biasanya kalau ada yang menginterupsi lah bahasanya atau memprotes ya bahwa itu termasuk plagiarisme, biasanya akan dibentuk tim untuk dikaji. Nah, yang menjadi pertanyaan Mbak Nurrohmah adalah bagaimana kalau itu bisa jadi ya penelitian kita sendiri juga kemudian kita angkat dalam sudut pandang yang berbeda. Nah, itu bergantung juga sejauh mana porsi gagasan yang diambil. Ya, porsi, jadi plagiarisme teks pun itu masih ditoleransi dengan porsi tertentu. Itu masih ada toleransinya pada porsi-porsi tertentu. Nah, termasuk juga pada plagiarisme gagasan. Pada porsi tertentu itu masih bisa ditoleransi, tetapi pada porsi yang berlebihan itu tidak bisa ditoleransi. Dan proceeding jurnal itu ketika mereka mengurus indeksasi, misalnya sebuah jurnal atau sebuah proceeding hendak melakukan indeksasi. Kita contohkan jurnal. Sebuah jurnal hendak melakukan indeksasi Sinta misalnya. Ketika mengajukan indeksasi Sinta itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan persyaratan. Nah, termasuk pertanyaan seperti misalnya apakah jurnal mengizinkan penulis memiliki hak publish terhadap tulisan
terhadap artikel 100%. Nah, seperti itu. Dan itu mesti dijawab oleh jurnal. Kalau mereka mengatakan tidak, artinya hak tulisan itu milik jurnal, bukan milik penulis. Nah, hal-hal seperti itu muncul di dalam indeksasi jurnal. Nah, kemudian juga akan dihitung kembali peraturan dari lembaga proceedingnya, lembaga jurnalnya. Seperti apa aturan-aturan yang juga kemudian mereka miliki. Sebenarnya kemungkinan untuk diangkat dengan sudut pandang yang berbeda itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Ini sama seperti dialektika, skripsi, tesis, dan disertasi yang pernah terjadi mungkin tahun 2010-an ya. Atau barangkali kini sedikit-sedikit masih ada juga. Dialektika itu terjadi bahwa ada ilmuwan, akademisi yang berpendapat skripsi, tesis, dan disertasi itu tidak boleh dijurnalkan, dijadikan artikel dan dimasukkan ke jurnal tanpa diparaphrase atau dieksplor lagi. Jadi harus dari sudut pandang yang berbeda. Kita punya tesis, kita mau jurnalkan tesis, itu judul harus beda, bagian-bagian yang kita ambil juga harus berbeda. Tetapi ada juga akademisi yang mengatakan bahwa skripsi, tesis, dan disertasi itu bukan publikasi. Itu adalah hak milik kampus yang belum dipublikasi. Jadi disimpan di dalam repositori kampus. Repositori universitas. Nah, repositori universitas itu bukan bentuk publikasi, tetapi bentuk penyimpanan. Sehingga memiliki hak untuk dipublikasi, bahkan dengan judul yang sama, dan bagian dari tesis. Karena itu banyak perguruan tinggi, syarat sidangnya harus mempublikasi bagian dari tesis atau disertasi. Nah, tetapi ada juga yang menganggap bahwa itu termasuk plagiarisme. Seharusnya harus diubah, tidak boleh bagian dari tesis. Harus paraphrase tesis, harus masalah dari tesis dieksplorasi lebih lanjut. Nah, ada yang menganggap seperti itu. Nah, sama seperti pertanyaan Mbak Nurrohmah tadi, dialektika untuk mengangkat satu topik yang sama dengan sudut pandang yang berbeda itu masih sering terjadi juga sampai sekarang. Tetapi saya kira hal itu bisa dilakukan apabila sudut pandangnya benar-benar mengambil jarak yang jauh dengan penelitian sebelumnya. Juga porsi gagasannya juga dalam porsi yang sesuai. Itu masih bisa dilakukan karena banyak, apalagi untuk penelitian yang sifatnya multidisiplin. Itu sangat berpotensi untuk bisa digali dari sudut pandang ekonomi, kemudian dari sudut pandang hukum, kemudian dari sudut pandang yang lain. Karena dia multidisiplin. Nah, kalau untuk yang tidak multidisiplin itu sangat sulit sekali untuk kita duplikasi dan kita sebar menjadi beberapa bagian. Nah, mungkin itu Mbak Nurrohmah. Mudah-mudahan kalau Mbak Nurrohmah mau melakukan publikasi terkait pertanyaannya tadi bisa dilakukan. Ya. Baik, terima kasih Mas Alvin atas jawabannya. Bagaimana Mbak Nurrohmah? Bisa diterima jawabannya? Terima kasih, sudah jelas, Mbak. Oh, baik, terima kasih. Teman-teman, mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu, kita hanya membuka sesi tanya jawab satu kali saja. Nah, jangan lupa bahwa kegiatan kita ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan. Jadi apabila teman-teman memiliki pertanyaan dan belum sempat disampaikan pada sesi ini, bisa ikut dalam kegiatan selanjutnya, seperti itu. Nah, sebelum kita tutup diskusi kita pada sore hari ini, saya akan memberikan kesimpulan singkat mengenai diskusi kita pada sore hari ini. Yang pertama yaitu berpikir kritis. Berpikir kritis itu menggunakan bahasa dan nalar yang membedakan kita dengan hewan, yaitu yang berguna untuk menghubungkan, mengevaluasi, dan menjelaskan apa yang sedang terjadi secara empiris dan rasional. Untuk menulis ilmiah, itu bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Terus ada 3 level berpikir. Yang pertama itu recall thinking, basic thinking, dan critical thinking. Untuk materi lebih lengkapnya,
apakah kami diperbolehkan untuk membagikan PowerPoint-nya kepada pemateri? Iya, silakan. Ya, baik. Baik. Kembali lagi teman-teman yang membutuhkan PowerPoint, materi kita pada sore hari ini, mungkin selanjutnya diperbolehkan menghubungi panitia. Dan sebelum saya tutup diskusi kita pada sore hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan kita ini akan berlanjut ke jilid 2 dengan tema penulisan karya ilmiah. Pada hari ini kita membahas pembentukan pola pikir kritis. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang penulisan ilmiah. Informasi mengenai pelaksanaan kegiatan selanjutnya, teman-teman bisa lihat di Instagram @hmp_ugm. Dan terakhir kami ingin memberikan tantangan kepada teman-teman semuanya, tantangan kepada teman-teman peserta semuanya. Dari hasil diskusi kita pada hari ini, teman-teman diminta, tidak wajib ya, diminta untuk menuliskan latar belakang penelitian atau latar belakang gagasan teman-teman yang dijadikan rencana dalam penelitian, dan hasil karya teman-teman itu nanti dikirimkan ke panitia untuk dijadikan bahan diskusi pada pertemuan selanjutnya. Nah, karya yang terpilih tentu akan mendapatkan reward di akhir acara kita nanti. Nah, sebelum saya tutup, saya persilakan kepada pemateri untuk memberikan closing statement-nya untuk memotivasi teman-teman yang pasti sedang berjuang nih dalam menulis karya ilmiah. Ada yang pasti sedang menulis skripsi, menulis tesis, menulis disertasi, atau yang sedang berjuang mempublikasikan artikel ilmiahnya. Mungkin ada sedikit motivasi dari pemateri kita pada sore hari ini. Oke, terima kasih kepada moderator. Nah, teman-teman, sangat beruntung sekali ya bahwa kegiatan ini akan berlanjut sampai tahap Anda diberitahu cara untuk publikasi. Nah, karena ini materi pertama itu sifatnya masih konseptual. Jadi bagaimana kemudian otak kita diminta untuk berpikir kritis dan bagaimana kemudian kita memahami apa itu menulis ilmiah dan apa itu karya ilmiah. Tetapi di pertemuan kedua kita sudah mulai membahas pada materi cara menulis karya ilmiah, sehingga akan dibahas bagaimana menulis pendahuluan artikel untuk jurnal, bagaimana mengelaborasi masalah artikel untuk jurnal, bagaimana menuliskan metode dalam sebuah artikel untuk jurnal. Nah, itu akan mulai kita bahas di pertemuan selanjutnya, dan Anda teman-teman memiliki waktu untuk mempersiapkan diri ke sana. Dan saya kira kerangka berpikir yang tadi kita bahas bersama itu bisa Anda coba terlebih dahulu, bahwa Anda perlu mencari masalah, mencari tujuan, dan menuliskan metodenya, pengumpulan data dan analisis data. Minimal itu. Nah, Anda boleh coba. Dan saya ingin mengatakan, seperti yang saya tulis di slide terakhir saya, bahwa menulis itu membutuhkan 100% potensi. 100% itu 50% kemampuan atau keterampilan kita, dan 50%-nya lagi adalah kemauan kita. Jadi porsi kemauan itu 50%, setengah dari 100% itu. Karena ketidakmampuan seseorang itu bukan dari keterampilannya, biasanya karena kemauannya tidak ada. Keterampilan itu bisa meningkat, tetap bisa meningkat dengan terus-terusan menulis, tetapi kemauan itu tidak bisa meningkat dengan terus-terusan. Terus-terusan gagal itu tidak bisa meningkatkan kemauan. Nah, sebentar, saya lupa sesuatu tadi yang hendak saya sampaikan. Untuk teman-teman yang masih S1, barangkali masih banyak yang S1, saya harap juga memulai untuk menuliskan artikel jurnal, meskipun masih belum tahu bagaimana menulis artikel jurnal dan apa itu jurnal. Tetapi lewat diskusi ini, semoga Anda sudah berani mempublikasi tulisan Anda sejak S1. Bukan sejak, karena saya sendiri secara pribadi itu memulai publikasi
di tahun 2017. Ya, di tahun 2017 ketika saya memulai S2. Nah, untuk teman-teman di sini yang masih S1 memiliki peluang yang lebih besar untuk memulainya. Dan Anda akan bangga ketika tulisan Anda itu dipublish di sebuah media nasional ya. Apalagi media internasional. Nasional Sinta 2 atau Sinta 1 itu Anda bisa memiliki kebanggaan tersendiri sebagai seorang penulis dan peneliti. Nah, mungkin itu saja. Silakan teman-teman untuk mencoba kerangka penelitian itu. Teman-teman bisa, oh ya, satu lagi. Membahas malas meneliti tadi, karena orang-orang berpikir sangat sulit sekali untuk mencari topik. Nah, sangat sulit sekali untuk menemukan masalah. Kalau Anda mengumpulkan 25 artikel jurnal yang berada pada topik dan tema yang sama, Anda mengumpulkan 25 jurnal atau lebih dengan topik dan tema yang sama, Anda baca dengan kemampuan berpikir kritis Anda pasti akan dapat menciptakan, menulis artikel ke-26. Kalau Anda membaca 25 topik atau tema yang sama, artikel, Anda pasti bisa membuat artikel yang ke-26. Tetapi sayangnya banyak orang yang malas untuk membaca 25 artikel. Nah, kalau Anda berani, Anda coba baca 25 artikel dengan topik dan tema yang sama. Saya percaya dan saya yakin Anda bisa menulis artikel ke-26. Oke, mungkin itu saja, Rita. Baik, terima kasih sekali lagi kepada pemateri kita, Mas Alfian. Juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung dalam diskusi Academic Writing Jilid 1 ini. Saya selaku moderator menyampaikan permohonan maaf apabila selama diskusi ini berlangsung terdapat kesalahan dalam pelaksanaannya. Untuk email pengiriman karya yang tadi kami minta, itu bisa menghubungi, bisa dilihat di Instagram @hmpugm karena akan diinformasikan lagi di sana nanti. Baik, saya tutup. Selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap positif buat kita semuanya. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.